Wa aqallu nifasi utawi kidhi-kidhi nifas iku majatun sak cerutan. Pokoknya setelahnya melahirkan mengeluarkan darah sedikit sudah dianggap sebagai darah nifas. Beda menurut Imam Muzani dari golongan imam kita. Muzani niku mazhab Syafi'i tapi mazhab manhajan bukan mazhab kaulan. Beliau mengikuti Imam Syafi'i dalam metodologinya saja, tidak mengikuti dari hasil produk furu'iyahnya. Itu mengatakan bahwa minimal nifas itu 4 hari. Dikarenakan kebanyakan nifas itu sama dengan ukuran haid 4 kali lipat. Makanya minimal pun juga demikian. Kalau dalam haid 1 hari 1 malam berarti ini juga 4 hari 4 malam. Menurut Imam Muzani itu bisa-bisa saja memang ukuran minimal haid, minimal nifas. Tidak ada keterangan yang sharih dari Al-Quran dan hadis, tapi berdasarkan istiqra', dan istiqra'nya itu pun juga istiqra' yang tidak tam. Karena Imam Syafi'i tidak sampai meneliti orang Indonesia juga. Jadi istiqra'nya juga tidak aksar, hanya sebagian yang sudah bisa mendatangkan zon. Namun dalil zon itu sudah bisa dipakai di dalam urusan fikih, karena memang fikih itu mabniun ala zon. Makanya kalau santrinya Imam Syafi'i mencoba mereka-reka aqallul nifas dengan melihat dari ukuran banyaknya nifas dibandingkan dengan banyaknya haid, maka sangat wajar beliau menyentuhkan minimal nifas itu 4 hari. Itu wajar saja, nggak apa-apa, mawon kita hargai. Memang fatwanya Imam Muzani itu banyak yang nyeleneh, diantaranya ini. Kedua, dalam masalah khamr, beliau tidak mengatakan khamr itu najis, karena memang tidak ada nas yang sahih yang mengatakan najis, kecuali hadis yang dianggap tidak kuat oleh Imam Muzani gini ku kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin najasun. Nah, najisnya itu masalahnya apa? Yang dipermasalahkan oleh Imam Muzani. Nah, kalau masalah najisnya karena haram, beliau mengatakan tidak semuanya barang yang haram kan itu karena itu hukumnya najis. Sepakat kalau haram, kalau khamr itu haram tapi tidak dihukumi dengan najis. Ya, samping itu beberapa sahabat ketika belum diharamkan total di dalam khamr, hanya wala taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga orang-orang yang setelahnya mabuk itu tidak diperintahkan pakaiannya dibersihkan, itu juga enggak ada hadis. 2, ketika di dalam masalah tawaf, menurut ulama Syafi'iyah hampir sepakat bahwa syaratnya tawaf itu harus suci, karena dengan metodologi lafaz itu yang paling baik diartikan dengan syar'an walaupun majas. Jangan digeret pada lughatan.
jangan dikirat pada huruf selama masih majas ada. Sedangkan di dalam masalah tawaf nggak ada ketegasan tawaf itu harus suci. Nggak ada keterangan bahwa sholat itu harus nutupi, tawaf itu harus nutupi aurat. Hanya yang ada hadis Rasul at-tawafu sholatun ila anna allaha abaka bihi al-kalam faman nataqa falyantik bi khair. Tawaf itu adalah sholat, hanya saja Allah Ta'ala melegalkan berbicara. Siapa yang berbicara tolong yang sopan. Falyantik bi khairin ya cara sadiki ya sing sopan ya, sing apik. Lah makna sholat itu kalau dimaknani dengan syar'an tidak bisa, karena sholat secara syar'an itu aqwalun wa af'alun mutatahatun bitakbir mutatamatun bitaslim syara' itu makhsusah, apalagi dilegalkan kalam. Nah di sini bisa digeret makna lughatan yang berarti tawaf itu doa, yang tentunya kalau doa tidak disyaratkan untuk suci, untuk tutup aurat. Tapi tutup aurat itu walaupun tidak disyaratkan di dalam hal ini harus, karena campur banyak orang nanti kan ya. Tapi bukan karena tawafnya kan gitu. Nah kalau menurut kaidah usuliyah ulama Syafi'iyah lebih cenderung mengartikan dengan syar'an walau majasan. Mengartikan syarak dengan majas lebih utama dibandingkan dengan maknai lughat, yang berarti diartikan dengan at-tawafu sholatun ay mislu sholatin fi syurut, di dalam syarat, yaitu harus menutupi aurat, harus suci dari hadas kecil dan besar, harus suci dari najis. Ini kalau menurut golongan kita, dan itu ya mungkin benar mungkin tidak benar, karena memang tidak ada hadisnya, kecuali kalau kita mengikuti yang secara tekstual atau setidaknya mengikuti secara tekstual, kita mengedepankan mazhab yang mazhab yang berlaku dalam mazhabnya Imam Syafi'i semacam itu saja. Walaupun tak ubahnya dengan ketika ditanya kadzalika abauna yaf alun. Mboten toh, napa mazhab ngono wis ngono iku ta pun. Ini paling selamat, walaupun jengkel kan pada orang yang bertanya. Tapi itu yang selamat. Yes. Kama abarabihi kaya oleh ngungkapaken bi kelawan majadun sapa Imam Nawawi bitanbih dalam kitab Tanbih. Wa abaran imbarakan wa tahqiq lan kitab tahqiq niki kanggo Nawawi. Wa ya utawi majah iku al murad bi ta'birata ka asliya bi annahu la hadda li aqalli bi annahu kan tamsil nifas iku la hadda ora ono langiran iku mujud li aqalli kedule gede nifas ala yataqaddarut kesiraten pasti raten kira-kira bal ma wujida minhu balik ukuran minimal nifas iku ma darah wujidakan den temu apa ma minggu saking nifas. Maka yang penting ada darah sedikit aja sudah dianggap nifas. Wa inggola walaupun tawitik ya, sak srik ngono bisa. Ya kunu
apal ma wujida minhu mau te perkara wujida kang den temu apa ma minhu saking dam wa ingkola yakunu ana apa ma iku nifasan. Pokok sing penting ada darah yang dianggap dari nifas, yang dari orang tersebut, walaupun sedikit disebut nifas. Wala yujatu lan ora ditemu apa akal luwih kidik mimajatin. Nah, sedangkan lebih sedikit itu ora enek sak liyane sak isore sak crut ora enek. Nah, mosok setengah crut ya enek. Ya crut cilik pangganan ya. Nah, crut cilik ngono. Aitafatin wa abarul aslu an zamaniha wa abarul lan nimbungaken apa rasul kitab asal gitu kitab manhaj an zamaniha sang zamane nifas bilahdotin lawan dawuh lahdotin wa utawi lahdoh iku lansab biqalim kelan dawe koha. Jadi minimal darah yang keluar dari wanita yang disebut dengan darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan walaupun sedikit itu disebut dengan nifas. Tapi dengan catatan keluarnya itu mutasil dengan walad. Di setelahnya walad terus keluar. Kalau memang keluarnya tersebut sudah melewati waktu sholat, lahir pagi terus keluar muasar keluar, apalagi lebih, maka dalam waktu zuhur dan asar itu dianggap hukum suci. Berarti ketika pagi melahirkan, terus setelah melahirkan tidak keluar darah dan menghadapi waktu zuhur, itu wajib mandi dan sholat zuhur. Wajib mandi dan sholat zuhur. Kenapa? Karena belum tentu dia nifas, belum jelas keluar tidaknya. Kalau dikumpulin boleh apa enggak? Boleh. Entah urusan adab dan sebagainya enggak anu, pokoknya yang penting boleh secara fikih. Bar mudun mesin kok dianu ya mbok semacam niku ngoten. Wis. Yang jelas kalau sebelum duhur, kalau duhur kok belum keluar ya wajib mandi terus sholat duhur, nanti asar ya sholat asar. Ini setelahnya asar keluar ya sudah nggak masalah, mulai nifas dengan catatan tidak dipisah dengan jarak 15 hari 15 malam. Kalau setelahnya melahirkan putusnya sampai 15 hari 15 malam, lalu keluar bukanlah darah nifas lagi, ini sudah darah haid yang berarti harus mengekor itu membuntut, mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada di dalam haid. Sudah keluar dari persyaratan yang ada di dalam nifas dengan adanya jarak 15 hari 15 malam. Kalau cuma 10 ya seperti tadi zuhur dengan asar tadi. 10 hari berarti 10 hari itu ya suci. Dikumpulin tidak masalah. Sholat ya wajib, puasa ya sah. Puasa ya wajib gitu. Nah untuk sah dan tidaknya ini ada dua pendapat. Qaul sahbi dengan qaul lakti. Kalau di situ qaul lakti tetap sah, tidak wajib qadha.
Tapi kalau sahbi tetap wajib qada ten mawon. Wis. Konsekuensinya lagi, kalau dia jadi imam, ada makmum yang Fatihahnya ditanggung, maka terbukti dia bukan ahli tahammul, bukan ahli menanggung. Itu kalau memang kita mengikuti qaul sahbi. Tapi kalau kita mengikuti qaul lati, gak masalah udah. Ya wis. Karena bagaimana? Gak usah kita bilangin. Sudah ada yang menjamin ya. Dengan qaul lati. Tapi qaul sahbi dan qaul lati ini hanya berlaku di dalam kewajiban sholat dan kewajiban puasa. Untuk iddah semuanya sepakat tidak dianggap, belum dianggap suci. Yes. Wa aksaru takaini fasiku situnas witapani yauman maksi 17 aku 60 hari. Itu pun juga berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan keterangan yang ada di dalam Quran atau hadis. Nah ini yang ada dalam hadis kerja saluna kalil makhid keluar ada pak tazil nisa'afil makhidi wala takrabuna hatta yadhurna fa idza tatuhanna fatuhuna min haitsu amarakumullah. Ini mutane. Tapi tidak menjelaskan apa itu haid, bagaimana itu haid. Hadis pun tidak menjelaskan dengan cara detail. Akhirnya inilah disebut dengan hukum istimbat, kontekstualisasi ini kan. Nah, yes. Maksimal nifas sittuna yauman 60 hari. Wa ghalibu tawi yang wajar, biasa, yang umum biasaan nifas arba'un tangpuluh pada yauman. Wadzalika ikut istiqra'il Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wadzalika utai mengkono aqallu majah wa aksaru situn wa ghalibu arba'un. Ikut istiqra'il Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Penelitian Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan perlu kita ketahui bahwa istiqra' atau penelitian ini bukanlah penelitian yang tam, bahkan tidak juga penelitian yang aksar. Gak meneliti aksarun nas. Tidak hanya aksarun nas seluruh dunia, bahkan Arab saja tidak semuanya, tidak lebih banyak. Tapi bisa digunakan untuk penelitian. Ya padha karo kadang-kadang keliru lek neliti. Walaupun penelitian sedikit seperti dokter mengatakan bahwa rokok itu bisa mengakibatkan kanker paru, impotensi, gangguan hamilan, radang tenggorokan, dan lain-lain. Nah, itu pernah dokter marah pada saya. Mereka saya bikin marah pada dia. Ya, dikatakan bahwa rokok mengakibatkan paru-paru, batuk, dan seterusnya. Itu saya bilang, saya tanya, maaf dok, studi yang semacam itu hasilnya dari apa, riset apa? Padahal secara real banyak orang yang tidak ngerokok malah kena paru.
gak ngerokok ya batuk, kucing aja gak ngerokok batuk. Karena penelitian walaupun selain orang-orang yang tidak merokok itu juga anak paru-paru, tapi populasinya yang merokok itu lebih banyak daripada yang tidak. Yang paru-paru itu yang disebabkan ya karena merokok lebih banyak daripada yang tidak merokok. Oh gitu ya. Ya terus contohkan lagi seperti orang supir niku sing ambien lebih banyak daripada yang tidak. Jadi ambien itu yang lebih banyak adalah dari supir-supir ngoten niku, orang yang duduk-duduk. Berarti duduk itu bisa mengakibatkan ambien. Wah, contoh-contoh terus saya bilang itu menurut saya penelitian yang salah, Dok. Salah gimana? Tidak memperhatikan dengan populasi manusia. Sebab dilihat populasi manusia antara yang merokok dengan yang tidak merokok lebih banyak mana. Kalau satu desa itu yang banyak yang merokok, tentu ketika orang-orang yang kena flu, populasinya lebih banyak yang merokok daripada yang tidak merokok. Ini bukan karena flu mengakibatkan bukan kan rokok mengakibatkan flu, tapi karena populasinya manusia yang merokok lebih banyak, makanya yang kena flu juga lebih banyak. Wah, marah-marah tulisan. Ya sudah, kalau nggak percaya sudah. Ya sudah. Itu nih. Nah, niku yang kata niku. Jadi harus dilihat populasinya manusia itu dulu kan. Nah, waktu dulu niku sing head wong wedok tok karena laki-laki tidak ada yang head. Di antara nih ngoten wis. Wa uburuhu utawi oleh ngliwati nedam. Nifas kok operlek. Operlek ini ku overdosis ngliwati sitina ing swidak iku kauburil haid kaya liwati haid aksarahu ing luwih akeh haid. Ketika di dalam nifas darahnya melebihi daripada 60 hari, hukumnya sama dengan darah yang keluar dari lebih banyak daripada 15 hari pada orang haid. Nah, bagaimana untuk darah yang melebihi 15 hari daripada orang haid? Kemarin dibagi hukumnya menjadi 7. Ada kalanya muqtadi akhir mumayyiza, ada kalanya muqtadi akhir mumayyiza, ada kalanya mu'tadah mumayyiza, ada kalanya muqtadah akhir mumasyah, nasihatun li adadiyah qadrun waqtam. Nomor 5 ada kalanya muqtadah akhir mumayyiza, zakiratun li adadiyah qadrun waqtam. Ada muqtadah akhir mumayyiza, zakiratun li adadiyah qadrun waqtam. Yang nomor terakhir zakiratun li adadiyah waqtan la qadrun. Jadi ada 7. Di dalam nifas tinggal menganalogikan saja sama dengan itu 7 itu. Fayan duru maka ningarana sapa wong amubtadi'atun ana ta utawi wong kang nifas kang ubur niku kang abaro damuha kang liwati gedhiye utawa amubtadi'atun ana ta utawi abirah ngene iku mubtadi'ah. Abirah niku wadon sing darahnya melampaui batas 60. Amun didatun ana ta utawi kang lembihan finifas amuk tadatun utawa ana kang langganan mumayyizatun am ghairu mumayyizah
kang bisa bedakno antara darah kuat dan darah dhaif. Fatari zakiratun am nasihatun. Faturatu moko den balikaken sapa al mutadi'a lumaysa ila tamyiz. Kalau mutadi'a lumaysa darah lebih dari 60 hari dan cukup dilihat asalkan darah kuat itu darah yang kuat itulah darah yang haid, darah nifas. Yang lemah dianggap istihadah. Tapi dengan catatan yang kuat itu tidak keluar dari len 60 hari. Kalau sudah keluar dari len 60 hari tidak ada toleransi. Tidak sama dengan di dalam haid. Karena kalau di dalam haid kan umpama lebih pun masih ada haid kedua, dan kalau ini tidak ada nifas kedua, itu nggak ada. Nifas itu hanya satu. Setiap anak satu. Bahkan anak berapa saja satu kalau memang masih dianggap sebagai tau'amah. Tau'amah itu kembar, yaitu antara anak yang pertama dengan kedua tidak sampai ada 6 bulan, itu disebut kembar. Yang sehingga jika darah yang keluar di antara melahirkan itu bukan namanya nifas, karena syarat nifas itu harus keluar anak keseluruhan setamah, sedangkan itu hanya keluar satu. Nggak bisa dikatakan hamil kedua, anak yang kedua dikarenakan belum ada 6 bulan. Syarat bisa anak yang kedua kalau mencapai 6 bulan lebih sedikit. Nah, ini di antara ini. Tapi insya Allah ya tahu enak yang ini kian. Nah, kalau anak-anak yang ajaib itu jangan mudah terprovokasi. Seperti yang barusan terjadi, hamil 1 malam, romo-roso halim hamil, itu suruh-suruh tiba yo, sing ngamini yo, cuma kan, nah, sudah sini. Tapi untuk ngilangin jejak, biar tidak terasa malu, akhirnya dianggap ajaib. Tapi ya nggak bisa seperti itu. Polisi ya tetap akan mencari. Bener enggak, ajaib enggak. Sepanjang ini belum ada yang ajaib. Padahal kasus semacam itu sudah berkali-kali. Kali Berantas, kali Ledeng, kalian balik. Tapi belum ada yang asli. Kecuali Dewi Maryam. Maka faturan mutadil maisar tamyiz ilam yazid lamun ora ngluwi apal qawi ala sitin. Jadi selama yang kuat itu tidak melebihi 60 hari. Wala ya'ti huna apa bagiatu syurut. Sekiranya pira-pira syarat diniku darah dhaif tidak kurang 15 hari, tidak selang-seling dan seterusnya, tidak ada syarat di sini. Yang penting syaratnya nggak lebih 60 hari itu aja, karena nggak ada istilah yang ini memang nifas kedua dan seterusnya nggak ada. Terus kayak nggak ada istilah yang dihukumi haid ya nifas darah yang kedua, yang pertama tidak, karena yang kedua yang lebih dari 60 hari, terus yang kedua, yang pertama itu istihadah gak bisa. Karena antara nifas itu tidak bisa dihukumi dengan apa itu namanya disela-selani suci baina nifasen. Mungkin akan ada nifasen kalau memang melahirkan lagi, tapi bukan berupa anak utuh, yaitu hanya segumpal
darah. Kenapa? Gini ku ya niku mang mantun nglahirno sik dipakai maneh yang kemudian hamil. Nah, setelah hamil kan nanti ketika 60 hari anak sudah usia 60 hari juga. Kalau lahir berarti berupa segumpal darah. Karena selama 40 hari anak itu masih dalam keadaan mani, 40 hari lagi, nah, berarti 40 ke atas sudah menjadi darah. Nah, sudah menjadi darah, berarti 60 itu masih menjadi darah. Kalau sampai 80, kalau 80 sampai 120 sudah berupa daging. Nanti mudghah, bukan alaqah tapi mudghah. Nah, baru setelahnya 120 bakal saunal idza malah mah. Wa khairul mayyizah lan utawi wadon kang ora tamyiz iku ila majatin. Dadi lek ora tamyiz sampai 60 hari sing sing nifas hanya satu kecerutan, selainnya adalah istihadah semuanya. Wal mu'tadal mu'ayyiz ila tamyiz lal adah wal mu'tadal utai wong kang langganan al mu'ayyizah ila tamyiz. Kalau sudah langganan kembalikan kepada tamyiz, lal adah tidak dikembalikan kepada kebiasaannya. Dalam khaid pun juga demikian. Bagi ghairu mumayyizah, bagi ghairu mumayyizah yang punya adat, bagi mumayyizah tidak dikembalikan dari kebiasaannya, tapi dikembalikan kepada tamyiznya. Wa ghairu mumayyizah al-hafizah ilal adah utawi liyane mumayyizah al-hafizah kang iling ilal adah, al-hafizah iku ilal adah. Ini wa turaddu ghairul mumayyizah al-hafizah ilal adah. Kalau memang dia tidak bisa membedakan namun masih ingat kebiasaannya, maka dikembalikan kepada ya fa ilal adah. Ngono lho. Ngono mang wa tasbutu lan tetep apa adah ilam taktalif bimaratin. Kata adah itu tidak berarti langganan terus menerus. Kalau terus menerus kan berarti anaknya minimal 3 4. Enggak, ini pokoknya yang penting pernah melakukan, pernah nifas satu kali saja sudah bisa disebut dengan adah. Wa ila wa fihi at-tafsil as-sabiq. Wa ila lamun ora takhtalif. Kalau memang berarti takhtalif, kalau memang adatnya macam-macam. Anak pertama khaid 40 hari, anak kedua khaid apa nifas 50 hari, anak ketiga khaid nifas 60 hari. Maka fa fihi at-tafsil as-sabiq bil haid, kita kembalikan kepada penafsiran yang ada dalam haid. Berarti ketika ghairu hafizah, ghairu mumayyizah, sing ghairu mumayyizah sing gak hafizah, ya kembalinya kepada misalnya 40, 50, 60 terus hari keempat istihadah. Maksudnya keempat itu anak keempat, maka anak keempat diikutkan seperti anak di dalam anak yang, karena ini bulan jauh ikut tidak asas butuh, maka kembali kepada yang akhir yaitu 60 hari. Karena syaratnya adat itu daur. Kalau daur 2 kali minimal 4, berarti anak kelima nanti. Kalau daurnya 3 berarti 6, berarti anak ke-7 ya. Sulit untuk mengetahui daur di dalam, bukan sulit anunya yo, gak biasa ada daur. Mergo terbatas, apalagi program KB. Wes, wal mutahayyirah takhtat utai mutahayyirah iku takhtatu tingati hari yang mungkin haid, hari yang mungkin timas, berarti harus berhenti
Hari yang mungkin suci berhenti dan wajib melakukan kewajiban orang suci. Alhamdulillah, ini bab apa itu namanya nifas sudah selesai.